رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن. Dan hendaknya keadaan seorang hamba itu tidak bertentangan ya dengan amalannya, dan amalannya tidak bertentangan dengan keadaannya, ya dengan hakikat hatinya, ya, itu tidak bertentangan. Itu yang disebut dengan jujur. Jadi definisi yang ini lebih luas lagi, ya bukan hanya jujur itu ada di lisan kita menyampaikan berita, tapi juga keadaan hati kita dengan amalan kita itu juga berkaitan dengan kejujuran. Kalau bahasa kita mungkin kita perluas ketulusan. Ya jujur itu tulus dalam ada yang pernah ikut pramuka di sini. Ya kami dulu waktu ikut pramuka waktu kecil-kecil dulu, yang waktu ikut ya ikut pramuka, di pramuka itu kita diminta menghafalkan dasa dharma pramuka. Ya yang menyusun sumpah pramuka ini pada poin ke-10 saya masih ingat karena itu wajib dihafal dulu. Suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Inilah definisi jujur itu, sejak dari pikiran, perkataan dan perbuatan, semuanya itu ya ini kita pelajari dulu di pramuka. Kemudian Al-Qushairi mengatakan as-sidqu, jujur itu hendaklah tidak ada maksud lain di dalam penampilan kita, tidak ada keraguan di dalam keyakinan kita, dan tidak ada celah dan aib di dalam amal kita. Nah, lebih luas lagi Imam Al-Qushairi ketika mendefinisikan jujur, tidak ada maksud lain dalam penampilan kita, ya tulus lillahi ta'ala, tidak ada keraguan dalam keyakinan kita, dan tidak ada celah aib di dalam amal perbuatan kita. Ini tingkatan yang sudah sangat susah sekali ya untuk menghindari tidak adanya celah ini. Kemudian Ibnu Katsir mengatakan, menyimpulkan jujur itu, as-sidqu khoslatun mahmudatun. Jujur itu adalah sifat yang terpuji. Walihadza kana ba'du sahabati radhiyallahu anhum lam tujarrib alaihim kadbah la fil jahiliyah wala fil Islam. Makanya para sahabat radhiyallahu anhum, budaya Arab sejak dulu hidup yang berkabilah itu, mereka itu kalau berbohong itu aib, satu perbuatan yang hina. Jadi berbohong itu sifat yang aib secara fitrah juga sejak dari pada zaman jahiliyah sampai mereka masuk Islam, mereka tidak berani berbohong. Itu para sahabat. Wa huwa alamah alal iman. Kejujuran itu adalah ciri keimanan. Sebagaimana berbohong itu adalah tanda-tanda orang munafik, ciri kemunafikan. Barang siapa yang jujur maka dia akan selamat. Wa man shadaqa naja. Barang siapa yang jujur dia akan selamat. Nanti kita akan dalam hadis yang ketiga urutan di bab jujur di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, kita akan membahas cerita bagaimana sahabat yang waktu itu belum masuk Islam, sahabat Abu Sufyan, diceritakan pada tahun 6 Hijriah sebelum dia masuk Islam. Dia bercerita, saya tidak berani berbohong. Kenapa? Karena kalau sekali saya berbohong nanti tersebar di seluruh Arab. Ini pemimpin kabilah Arab berbohong. Nah, dia takut, malu. Nah, jadi yang membuat mereka dulu itu jujur adalah malu. Nah, itu yang makanya malu itu di dalam sebuah sifat terpuji. Malu itu sebagian dari iman. Kenapa? Karena malu itu bisa menahan orang untuk tidak berbuat kejahatan. Nah, bersyukurlah orang yang masih punya rasa malu. Ya, dia bisa menahan sifat-sifat yang tidak terpuji. Nah, kemudian setelah definisi tadi kita ketahui jujur tidak hanya ada di lisan, tapi jujur itu juga ada di amal perbuatan kita. Kejujuran as-sidqu itu ada di dalam amal ibadah kita, di dalam setiap keadaan kita. Dikatakan tadi jujur itu juga ada dalam as-sirr wal alaniyah, dalam rahasia kita saat kita sendiri, dan bagaimana kita di depan khalayak ramai. Makanya pahala orang yang sholat malam, ya, pahala orang yang menangis mengingat Allah kholian sendiri, ya, tidak dilihat oleh orang lain, itu pahala orang yang menangis bertaubat kepada Allah itu digolongkan nanti di hari kiamat dalam 7 golongan, ya. Yang orang lain kepanasan, dia mendapat
naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang masyhur kita sering dengar, sab'atun yuzilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang nanti dinaungi di hari kiamat, tidak terkena yauma la dhilla illa dhilluh. Dikatakan mereka itu la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka di hari kiamat tidak takut dan tidak bersedih. Siapa mereka itu? Salah satunya imamun adil, rajulani tahabba fillah, ada pemimpin yang adil, 2 orang yang bersaudara saling mencinta karena Allah. Kemudian syabun nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh beribadah kepada Allah, seorang yang hatinya terpaut dengan masjid, ya sangat rindu untuk ke masjid. Terus lelaki yang menjauhi godaan wanita yang cantik dan kaya. Kemudian sampai nanti rojulun, ya orang yang menangis, fafadat ainah qalian, fafadat ainah, ada lelaki, bukan lelaki saja ya, ada orang baik laki-laki atau perempuan yang beribadah kepada Allah, tidak dilihat oleh manusia, sepi sendiri, fafadat ainah, air matanya bercucuran, bertaubat kepada Allah. Ini termasuk orang yang kenapa? Jujur dia, tulus dia saat dia sendiri, dalam rahasia tidak diketahui orang lain, dalam kesendiriannya dia pun taat, ya. Apalagi al-alaniyah, apalagi di depan khalayak. Jadi jujur itu kapan? Jujur itu di dalam perkataan kita. Nah, ini yang jujur biasa kita pahami. Kemudian jujur di dalam keinginan dan niat. Ya, bahkan dari niat kita sudah bahas di bab pertama, pertemuan pertama tentang niat. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal ibadah kita itu akan dihitung mendapat pahala tergantung niatnya. Nah, kalau jujur niat kita, tulus, maka kita akan selamat. Ada kisahnya, ada di dalam hadis diceritakan di hari kiamat dipanggillah orang yang pintar membaca Al-Qur'an. Kemudian Allah bertanya, apakah engkau si fulan yang baca Al-Qur'an? Ya, kenapa engkau membaca Al-Quran? Dia katakan begini, Allah mengatakan kadzabta, engkau sudah berbohong. Engkau membaca Al-Quran agar dibilang engkau adalah seorang qori. Engkau membaca Quran agar dibilang engkau apa? Seorang qori. Berarti apa? Riya. Kemudian dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian ada orang yang banyak sedekahnya di dunia, dipanggil menghadap Allah. Kemudian dikatakan, aku bersedekah karena engkau ya Allah. Kadzabta, kata Allah, engkau berbohong. Ya, Allah yang mengetahui rahasia hati kita. Kemudian engkau bersedekah agar dikatakan oleh orang lain engkau dermawan. Kemudian diperintahkan, dilemparkan ke dalam neraka. Dan ada orang yang berjihad, berjuang, ya, mati syahid di jalan Allah. Kemudian dipanggil, dikatakan berjuang, dikatakannya saya berjuang untuk menegakkan kalimat Allah. Kadzabta, engkau berjuang, engkau berbohong, engkau berjuang agar dibilang pemberani, agar dibilang pemberani, agar dibilang hebat. Nah, ini kita harus hati-hati. Makanya di hadis niat itu kita harus pasang niat itu sering kita luruskan, sering kita perbaharui. Kenapa? Karena amal ibadah kita ini yang mencatat malaikat. Malaikat itu diberikan kemampuan oleh Allah mengetahui niat kita, mengetahui, ya, dan Allah mengetahui apa yang kita sembunyikan dan apa yang kita nyatakan. Nah, ini in tubdus shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Allah, kita bersedekah nyata itu bagus, kita sembunyi-sembunyi bersedekah itu juga bagus, Allah pun tak tahu. Tapi niatnya, la yanallahu luhumuha wala dima'uha, Allah tidak akan menerima dalam berkurbannya, Allah tidak menerima darah maupun dagingnya, tapi yang Allah terima adalah at-taqwa, ya, ketakwaan kita, keikhlasan kita. Kemudian jujur dalam azam dan tepat janji, ya, jujur dalam janji. Azam ini tekad kita. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 23, minal mu'minin, di antara orang-orang yang beriman itu rijalun shadaqu ma ahadullah alaih, ada orang-orang yang jujur, yang menepati janji mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang menepati janji itu faminhum man qada nahbahu, di antara mereka ada yang sudah mati syahid, jujur dengan janjinya. Jadi ketika mereka berjihad mati syahid. Wa minhum may yantazir, dan di antara mereka yang jujur
pada janjinya itu ada yang masih menunggu kapan kami mati syahid. Wa ma baddalu tabdila, dan mereka tidak mengganti janji mereka. Mereka tidak tergiur dengan dunia, mereka tetap berjuang di jalan Allah. Surat Al-Ahzab ayat 23. Kemudian jujur dalam perbuatan, sesuai perbuatan dengan hakikat yang ada di dalam hati kita. Ya, kata orang, tidak ada udang di balik bakwan, ya. Tidak ada udang di balik. Artinya apa? Dia memang tulus, ya. Tidak ada niat yang lain. Ini kejujuran yang kita pahami dari definisi yang disampaikan oleh para ulama tadi. Kemudian kita masuk ke dalam hadis, pembahasan hadis di dalam bab jujur ini, ya. Hadis yang pertama ini berkaitan tentang jujur mengantarkan kita kepada surga, ya. Saya bacakan hadisnya. An Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, innas sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannati wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqa wa innal kadhiba yahdi ilal fujuri wa innal fujura yahdi ilan nari wa innar rajula la yakdzibu hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Hadis muttafaqun alaih, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari sahabat Ibnu Mas'ud bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kejujuran itu inna sidqa yahdi ilal birri. Kita jujur itu akan membawa kita, mengantarkan kita kepada kebaikan. Jadi orang yang jujur yaitu akan dibawa untuk, akan digeret, ya, akan terbawa untuk pintu untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Dan kebaikan, wa innal birra yahdi ilal jannah, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan akan mengantarkan kita kepada surga. Wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqa. Orang yang terbiasa jujur, maka pada akhirnya akan dicatat. Orang yang terbiasa jujur akan dicatat oleh Allah di akhirnya sebagai orang yang jujur, ya. Siddiqo, orang yang jujur, ya. Menjadi gelar siddiq itu, ya, siddiq, ya, dicap Allah, ditutup amalnya siddiq. Beliau ini orang yang jujur. Nah, ini karena kebiasaan. Kemudian bohong itu akan membawa kita, menyeret kita melakukan kesalahan. Kalau di sini al-fujur, kedurhakaan, ya, kesalahan. Dan kesalahan itu, ya, maksiat itu al-fujur akan mengantarkan kita kepada neraka. Wa innar rajula la yakdzibu hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Orang yang terbiasa bohong, nanti di akhir hayatnya dia dicatat oleh Allah sebagai orang pembohong. Nah, ini hadis yang pertama, jujur sebagai pintu, sebagai kunci kita sampai kepada surga. Kita lihat sekarang, ya, kejujuran itu, orang yang terbiasa jujur enak hidupnya. Ya, dia tidak perlu menutupi keadaannya. Jadi dia dengan satu kejujuran mengantarkan dia kepada apa? Kepada kebaikan-kebaikan lainnya. Beda dengan orang berbohong. Sekali berbohong, untuk menutupinya dia berbohong lagi. Menutupinya dia bohong lagi, menyeret dia kepada kesalahan. Semakin sering dia melakukan al-fujur, kesalahan, maksiat, ya, kepada Allah, kesalahan, ini lama-lama menyeret dia kepada neraka. Karena untuk menutupi satu kebohongan akan terus, ya, akan menarik dia, ya, perbuatan dosa itu akan terus menarik kita kepada dosa-dosa selanjutnya. Dan jujur ini pintu untuk kita ditarik atau membawa kita kepada kebaikan-kebaikan selanjutnya. Lihat, orang yang jujur itu tenang, orang yang bohong itu, ya, akan berusaha ingin menutupinya, tidak tenang. Ini hadis yang pertama, bahwasanya kejujuran akan mengantarkan kita kepada surga. Kemudian hadis yang kedua, kejujuran, ya, berkaitan dengan menjauhi perkara yang syubhat.
Subhat itu adalah perkara urusan ya hukum di antara halal dan haram. Rasulullah bersabda, innal halala bayyin wa innal harama bayyinun. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Di antara keduanya wa bainahuma umurun mustabihat. Antara yang halal dan antara yang haram itu adalah perkara yang subhat. Nah, diriwayatkan oleh cucu Rasulullah an Abi Muhammad Al-Hasan ibni Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma qala hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuka ila ma la yaribuka fa inna as-sidqa tuma'ninah wal kadhiba ribatun rawahu Tirmidzi wa qala haditsun shahihun. Abu Muhammad Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, cucu Rasulullah, mengatakan, aku pernah menghafal dari Rasulullah satu nasihat, sebuah nasihat, dak ma yaribuka ila ma la yaribuka, tinggalkan yang meragukanmu dan lakukan, ambillah yang tidak meragukanmu, karena kejujuran itu adalah ketentraman dan kebohongan adalah kebimbangan. Riba, keraguan. Jujur adalah ketentraman, kebohongan adalah riba, keraguan. Ya, semakin berkembangnya zaman ini, al-kadhib, riba itu semakin ketara. Jadi ada orang ya, secara fitrah kita ini kalau jujur, secara fitrah penciptaan manusia ini, kalau kita jujur itu memang membawa hati kita tenang. Dan kalau kita bohong, ya hati kita ini memang gak tenang, ya bahkan tubuh kita ikut tidak tenang. Makanya akhir-akhir ini ya bisa ditemukan alat untuk mendeteksi orang yang berbohong. Kenapa bisa dideteksi? Karena tubuh itu tidak tenang. Ya, walaupun katanya ada beberapa orang yang lolos dari alat, bisa melewati alat pendeteksi kebohongan ini. Ya bisa saja, ya alat manusia. Tetapi dari Allah, dari catatan malaikat tidak bisa. Dan memang tidak tenang aslinya. Ya. Cobalah kita melihat orang yang melakukan kesalahan, orang yang berbohong, menutupi kesalahannya, ini tidak tenang. Nanti ada yang bertanya, di dalam Al-Quran, di dalam hadis ada cerita Nabi Allah itu berbohong. Itu bagaimana? Ya kan? Itu bagaimana? Nah, dikatakan oleh para ulama, ya, kalau berbohong sifatnya tidak sesuai dengan kenyataan, itu berkaitan dengan peperangan, itu boleh, itu tidak di situ bukan babnya jujur, bukan bab muamalah, tapi ini bab perang. Rasulullah, bagaimana Rasulullah di perang Badar? Di perang Badar Rasulullah mengetahui jumlah kaum musyrikin. Ya, Rasulullah mengutus, kalau bahasa sekarangnya mata-mata, mengutus sahabat untuk melihat, untuk mencari berita kaum kafir Quraisy. Ya. Ketika mereka mencari itu, sahabat Rasulullah ini bertemu dengan orang di sekitar sumur Badar. Kemudian mereka bertanya, apakah kalian mengetahui jumlah suku Quraisy yang sedang menuju ke arah sini? Mereka mengatakan, kami hanya melihat setiap hari mereka menyembelih 9 sampai 10 ekor unta. Setiap hari menyembelih 9 sampai 10 ekor unta. Kemudian diceritakan hari-hari tentara kaum kafir Quraisy itu, ya, pasukan yang 1000 orang itu. Kemudian utusan Rasulullah ini pulang menghadap pada Rasulullah dan menceritakan hasil hasil observasi, ya, hasil survei lapangannya. Kemudian dia menceritakan kepada Rasulullah. Rasulullah mengatakan, kalau mereka mengatakan sehari menyembelih 9 sampai 10 ekor unta, maka jumlah mereka antara 900 sampai 1000. Ya, ini kan keahlian mengetahui dari, kalau kita melihat, kalau kita kan bukan makan unta, ya, makan apa orang sini? Sapi misalnya. Kalau kita seekor sapi itu untuk berapa orang? Ya, berapa orangnya? Itu kan bisa dihitung kan? Kalau di pengumuman akikah itu, bisnis akikah itu kan ada kambing kan, pesan seekor kambing itu jadinya 60 porsi. Akikah itu kan di mana-mana sekarang iklannya sekian juta seekor kambing itu untuk akikah, itu jadinya 60 porsi gulai kambing dengan sekian tusuk sate.
Ya sekian tusuk itu untuk 60 orang dibagi 3. Nah, satu orang 3 tusuk. Nah itu ketahuan seekor kambing standar akikah di kita ini untuk 60 orang. Tapi untuk orang Arab untuk 10 selesai itu. Nah, kalau untuk orang Arab seekor unta itu cukup untuk 100. Makanya bisa dihitung jumlah. Rasulullah bisa cepat mengambil kesimpulan, berarti jumlah seekor unta bisa untuk 100. Pernah lihat menyembelih unta kan? Unta itu kan disembelih nggak disuruh duduk, berdiri. Unta tetap berdiri. Di yang tukang jagalnya jalannya nanti kalau udah habis darahnya baru dia duduk. Nah ini besar unta itu kan. Jadi kalau satu ekor unta itu untuk 100, ya kalau sapi butuh banyak tuh ya. Orang Arab makannya kan daging. Ya, dari sini. Jadi kalau berbohong untuk perang itu tidak dikatakan berbohong. Kemudian apa lagi? Pernah kita mendengar di dalam cerita, bahkan di dalam Al-Quran, tetapi di hadis diceritakan bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam tidak berbohong kecuali 3 kali. Lam yakdzib Ibrahim illa thalatha kadzabat. Tapi diceritakan di sini 3 kali berbohong Nabi Ibrahim itu dibahas, disyarah oleh para ulama. Ibnu Hajar mensyarah bahwasanya bohong ini bukan bohong maksudnya bukan bohong dalam arti istilah yang berdosa, tidak. Tetapi bohongnya Nabi Ibrahim ini maksudnya bohong secara bahasa, tidak sesuai apa yang disampaikan Nabi Ibrahim dengan kenyataannya. Ya, di dalam Al-Quran itu Nabi Ibrahim mengatakan, ini sakit, saya sakit. Ya, saya sakit, kata Nabi Ibrahim. Dibahas oleh para ulama, jawaban Nabi Ibrahim dalam Al-Quran ini sakit ketika diajak kaumnya ke sebuah pertemuan, sebuah acara. Nabi Ibrahim izin, ini sakit. Kemudian setelah Nabi Ibrahim jawab dia sakit, Nabi Ibrahim menghancurkan semua berhala milik kaumnya itu, kecuali ditinggalkan satu yang besar, illa kabirohum, ditinggalkan yang berhala besar. Kemudian saat kaumnya pulang, mereka bertanya, anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim, engkaukah yang menghancurkan Tuhan kami Ibrahim? Nabi Ibrahim enggak langsung jawab, tapi bal fa'alahu kabiruhum. Nah, lihat jawaban Nabi Ibrahim, ya kan? Dibilang bohong enggak ini? Yang menghancurkan mereka ini tanya yang besar, tanya sama Tuhan yang besar itu. Nah ini kan kalau dalam secara bahasa Nabi Ibrahim ini tidak menjawab sesuai dengan kenyataan. Ya. Tetapi Nabi Ibrahim dikatakan ulama di sini tidak dikatakan berbohong secara istilah yang berdosa. Karena ketika Nabi Ibrahim menjawab ini sakit, saya sedang sakit, maksudnya apa? Saya sakit karena melihat kalian saya sakit karena melihat kalian mensekutukan Allah. Saya sakit karena hati saya yang sakit karena melihat kalian menyembah selain Allah. Jadi ketika dihancurkan semua berhala mereka itu, tanya sama yang besar, kaumnya itu jadi berpikir. Kemudian mereka faroja'u, mereka kembali kepada dirinya, kemudian marah, disuruh, akhirnya diputuskan Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api. Ya, ini hadis. Jadi kalau ada yang bertanya, Nabi aja pernah bohong. Nah, tapi ini tidak dikatakan bohong yang kita maksudkan ini. Tetapi ini adalah metode dakwah Nabi Ibrahim untuk menyadarkan kaumnya. Jadi ada istilah orang itu tauriyah ya, bahasa kiasan gitu. Kalau katanya ada bahasa malereng gitu ya, bahasa yang tidak langsung tetapi melereng ya. Nah, pelajarannya dari hadis ini anjuran untuk menjauhi perkara syubhat. Da ma yaribuka, jauhi sesuatu yang meragukan kita. Ila ma la yaribuka, hendaklah kita melakukan apa-apa yang sudah pasti hukumnya. Ya, karena orang yang menjauhi perkara syubhat itu faqad istabra'a li dinihi wa irdihi. Orang yang menjauhi perkara syubhat, dia itu sudah menjaga kesucian agama dan dirinya. Jujur adalah ketentraman, bohong itu kebimbangan. Nah, masuk kita di mukadimah kita bahas bahwasanya orang Arab ya, para sahabat Rasulullah itu sejak masa jahiliyah mereka sudah menganggap berbohong itu satu yang hina, menganggap perbuatan berbohong itu satu yang aib. Nah, di dalam hadis yang ketiga ini diceritakan bagaimana sahabat Abu Sufyan, nama asli Abu Sufyan ini siapa? Sakhar bin Harb. Beliau ini masih satu kabilah besar dengan Rasulullah, kabilah Abdi Manaf. Ya, kemudian Rasulullah turun ke Bani Hashim.
Di atasnya masih sama mereka, Abdi Manaf, di atasnya lagi Quraisy ya, yang besar. Radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan setelah perjanjian Hudaybiyah. Tahun berapa perjanjian Hudaybiyah? Perjanjian Hudaybiyah ini terjadi pada tahun ke-6 Hijriah. Setelah perjanjian Hudaybiyah ya, kemudian kan sahabat Umar marah itu. Ya, perjanjian ini merugikan kaum muslimin. Pointer-pointer perjanjian ini, poin-poinnya sangat merugikan kita kaum muslimin, sampai emosi sahabat Umar waktu itu marahnya karena ghirah untuk agama Allah. Ini bagus ya, ghirah, semangat untuk membela agama Allah. Kemudian setelah terjadi perjanjian Hudaybiyah ini, sebenarnya hikmahnya Rasulullah terbuka kesempatan besar bagi dakwah Islam, melakukan diplomasi, melakukan dakwah terbuka. Karena ada perjanjian gencatan senjata, Rasulullah kemudian menulis surat. Rasulullah kirimkan surat ke Kaisar Heraklius di Romawi Timur, penguasa Romawi Timur, Syam. Ya, waktu itu Palestina disebut dengan negeri Ilya. Di dalam hadis ini Palestina disebut Ilya, ya, nama negeri Syam di bawah Syam. Ya. Nah, kemudian dikirimkan surat ke Persia dan lain-lain, ke kepala-kepala kabilah di seluruh Jazirah Arab. Kaisar Heraklius ketika menerima surat ini pada tahun 6 Hijriah, Kaisar Heraklius kebetulan sedang ada di negeri Ilya atau di Palestina hari ini. Kemudian Kaisar Heraklius memerintahkan kepada tentaranya, pengawalnya, tolong kalian cari bangsa Arab, bangsa yang datang sama dengan orang yang mengaku sebagai nabi ini, yang mengirimkan surat kepadaku, cari, dan kalau bisa cari orang yang nasabnya atau kerabat hubungannya sangat dekat dengan Muhammad yang mengaku sebagai Rasul Allah ini. Kemudian pengawalnya bertemu di daerah Himas, ya, di Syria, di Syam, dengan Abu Sufyan dan beberapa temannya dari suku Quraisy yang sedang dalam perjalanan dagang. Saat itu mereka sedang perjalanan dagang, terkenal ya, suku Quraisy itu melakukan perjalanan dagang ke Syam, kemudian ke Yaman. Kita baca ila fi Quraisy ila fihim rihlatas syita'i wasaid. Itu bercerita tentang perjalanan dagang kaum Quraisy. Nah, sekali ini Abu Sufyan sedang berada di Syam dalam urusan dagang, dipanggil oleh pengawal Heraklius, kemudian dibawa menghadap Kaisar Heraklius di Ilya di Palestina. Kemudian Kaisar Heraklius memanggil Abu Sufyan. Dia mengatakan, siapakah di antara kalian yang nasabnya lebih dekat dengan Rasulullah, dengan Muhammad ini? Abu Sufyan menjawab, saya, karena di antara kami yang ada dari Quraisy ini, saya dari Bani Abdi Manaf, masih sangat dekat dengan Rasulullah. Kemudian Abu Sufyan diminta maju, diminta mendekat. Kemudian teman-temannya dibariskan, ya, yang kaum Quraisy yang lainnya dibariskan berdiri di belakang Abu Sufyan. Kemudian Kaisar Heraklius berkata, nanti jika aku bertanya, ketika aku bertanya, jika Abu Sufyan ini mengatakan sesuatu yang tidak pas, tidak tepat, maka tolong kalian sampaikan, tolong kalian benarkan. Ya, yang berdiri di belakang. Kemudian Kaisar Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan, dia bertanya, apakah orang yang mengaku nabi ini sebelum dia mengaku sebagai nabi dia pernah berbohong? Dia pernah berbohong? Abu Sufyan menjawab, tidak pernah. Kemudian Abu Sufyan melanjutkan dia berkata, sebenarnya aku bisa saja menjelek-jelekkan Muhammad di hadapan Kaisar Heraklius, tetapi aku malu. Kalau aku berbohong, nanti satu Quraisy mengetahui kalau aku berbohong. Jadi bagian dari sifat orang-orang Quraisy kabilah Arab saat itu, berbohong itu adalah satu perbuatan yang hina. Setelah itu kemudian ditanya, apakah dia orang yang mempunyai nasab di antara kalian? Ya, kata Abu Sufyan, nasab yang baik di antara kalian. Abu Sufyan menjawab, ya. Apakah dulu ayahnya seorang raja? Tidak, kata Abu Sufyan, dia bukan anak seorang raja. Apakah kalian pernah berperang? Apakah pengikutnya dulu, apakah pengikutnya ini orang-orang miskin atau orang-orang kaya? Abu Sufyan menjawab, pengikutnya adalah orang-orang miskin. Jumlah mereka bertambah atau berkurang? Jumlah mereka terus bertambah.
Kemudian apakah ada di antara orang-orang yang sudah masuk ke dalam agama Islam itu keluar murtad karena benci dengan ajaran agama Islam? Tidak ada, kata Abu Sufyan. Apakah kalian pernah berperang dengan mereka? Pernah. Siapa yang menang? Ganti-gantian. Al-harbu bainana sijal. Perang di antara kami ini ganti-ganti. Terkadang kami menang, terkadang kami kalah. Nah, apa yang dia perintahkan kepada kalian? Nah, ini ada kutipannya di dalam di dalam Riyadhus Shalihin ini. Abu Sufyan mengatakan dia mengajak kami untuk menyembah Allah yang satu dan tidak mensekutukannya. Dia mengajak kami untuk meninggalkan ajaran nenek moyang kami. Dia mengajak kami untuk sholat, untuk berkata jujur, untuk menjaga kehormatan diri kami, dan dia mengajak kami untuk silaturahim. Ada nggak di antara ajakan Rasulullah itu yang jelek? Ya, orang Arab mereka sendiri pun tahu gitu. Abu Sufyan pun tahu dan dia bisa menceritakannya kepada Kaisar Heraklius. Kemudian apa kata Kaisar Heraklius? Tadi aku bertanya kepada engkau, aku tanyakan, apakah dia orang yang punya nasab di antara kalian? Engkau menjawab iya. Begitulah para nabi. Para nabi yang diutus Allah itu dari keturunan orang yang baik-baik. Kemudian aku tanyakan, apakah ayahnya raja? Engkau menjawab tidak. Kalau dia ayahnya raja, orang akan berkata dia ingin mengambil kembali kekuasaan ayahnya yang diambil orang lain. Ternyata ayahnya bukan raja. Aku bertanya, apakah pengikutnya orang-orang miskin? Engkau menjawab orang-orang miskin. Kenapa? Begitulah para nabi. Risalah pengikut mereka yang pertama kali mengikuti ajaran para rasul adalah orang-orang miskin. Jumlah mereka bertambah atau berkurang? Engkau menjawab bertambah. Begitulah iman. Iman itu kalau sudah masuk, ya, menetap, kena satu hati, dia akan terus menyebar. Ya. Kemudian apakah ada yang murtad? Engkau menjawab tidak. Begitulah imannya. Kalau ajarannya benar, keimanannya benar, dia tidak akan keluar dari ajaran ini. Kemudian aku bertanya, apakah kalian pernah berperang dan siapa yang menang? Engkau menjawab, al-harbu bainana sijal. Terkadang kami menang, terkadang kami kalah. Begitulah para rasul diuji oleh kaumnya. Ya, diuji dengan kaumnya. Ya, mereka diuji dengan kaumnya yang memerangi mereka. Kemudian aku tanyakan, apa yang diserukan oleh orang yang mengaku nabi ini? Engkau menjawab, dia mengajak menyembah Tuhan yang satu, tidak mensekutukannya. Dia mengajak kalian meninggalkan menyembah berhala. Dia mengajak kalian sholat, mengajak kalian berkata jujur, mengajak kalian menjaga kehormatan diri, dan mengajak kalian silaturahim. Ini dikatakan Kaisar Heraklius sesuai dengan pemahamannya, ini adalah dakwah para nabi-nabi. Ya, ajarannya ini adalah dakwah para rasul, ya, para nabi-nabi. Sungguh, kemudian Kaisar Heraklius mengatakan, sungguh kalau aku berada di dekatnya, aku akan mencuci kedua kakinya. Kalau aku ada di dekatnya, aku akan menjadi pengikutnya. Dan sebentar lagi, kata Kaisar Heraklius, dan sebentar lagi orang yang mengaku nabi ini akan mengambil kekuasaan yang ada di bawah kedua kakiku. Artinya apa? Ajaran Islam sebentar lagi akan masuk ke Syam, ke Palestina, kekuasaan Romawi Timur, kata. Dan aku sungguh sudah mengetahui akan datangnya seorang nabi. Cuma aku tidak mengira bahwa dia datang dari bangsa kalian. Ya, aku sudah tahu. Kenapa? Dikatakan di dalam surat Al-Baqarah, sesungguhnya orang-orang yang ahli kitab itu sudah mengetahui risalah Rasulullah ini akan datang Rasul seperti mereka mengetahui anak-anak mereka sendiri. Nah, ini pengetahuan Kaisar Heraklius, ahlul kitab, tentang akan datangnya seorang Rasul. Dan dari sifat-sifat yang diterangkan oleh Abu Sufyan, dia langsung mengetahui, ya, ini adalah Rasulullah. Nah, ini cerita Kaisar Heraklius dan Abu Sufyan terkait benarnya risalah Rasulullah. Di dalam percakapan Kaisar Heraklius dan Abu Sufyan tadi, kita dengar Kaisar Heraklius bertanya, apakah dia pernah berbohong sebelum mengaku sebagai nabi? Abu Sufyan menjawab tidak. Kaisar Heraklius mengatakan, dia tidak pernah berbohong kepada manusia. Bagaimana dia berbohong
atas ajaran Allah. Ya, dia kepada manusia saja dia tidak berbohong, apalagi kepada Allah. Jadi Rasulullah itu karakternya, ya, sejak sebelum diutus sebagai Rasul, Rasulullah adalah Al-Amin, orang yang dipercaya, diakui oleh musuh-musuhnya. Di sini Abu Sufyan belum masuk Islam, masih tahun 6 Hijriah. Abu Sufyan masuk Islam tahun berapa? Abu Sufyan masuk Islam tahun 8 Hijriah saat Fathu Mekah, ya. Kemudian ajaran Islam yang paling mendasar ialah mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Tauhid adalah sumber kebaikan. Larangan taklid buta dalam urusan agama. Ini ada di kata-kata tadi, ya. Rasulullah mengajak kami untuk meninggalkan ajaran nenek moyang kami. Ya, artinya apa? Agama itu sebetulnya bukan turun-temurun ajaran nenek moyang, tetapi agama itu ada standarnya, yaitu kitab suci Al-Quran dan hadis. Ya, jangan sampai nanti kita di dalam beragama kita ngasih alasan, kakek nenek kami dulu kayak gini beribadahnya. Kita kalau bisa juga, ya, mulai kita belajar mengetahui hukumnya apa, kan tidak salah, ya. Kalau kita jawab seperti ini dulu kok kakek nenek moyang kami melakukan dan mengajarkan, ya, ketika kita mendapatkan di Al-Quran dan hadis tidak sesuai, pelan-pelan kita, ya, kalau bisa kita sesuai dengan Al-Quran dan hadis, itulah harapan kita berislam dengan benar. Kemudian Kaisar Heraklius, ahlul kitab, mengetahui kebenaran risalah Rasulullah dari kitab suci mereka. Ya, ini ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 148, bagaimana ahlul kitab itu mengetahui risalah Islam yang akan datang. Orang Arab sejak jahiliyah menganggap berbohong sebagai satu kehinaan, apalagi bagi pemimpin kabilah seperti Abu Sufyan. Itu dari hadis ke berapa tadi itu? Ketiga, ya. Ya, kemudian kita masuk ke hadis keempat. Kebetulan bab jujur ini hadisnya sedikit, nggak kayak bab sabar. Ya, bab sabar dulu hadisnya panjang, memang sabar kita disuruh bacanya. Dan itu belum selesai, kan? Ya, jujur ini hadisnya cuma yang keberapa? Keempat. Sisa sedikit lagi. Ya, hadis yang keempat ini an Abi Thabit, qila Abi Sa'id, qila Abil Walid, Sahal bin Hunayf, wa huwa Badriyun radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man sa'ala Allah ta'ala asy-syahadata bisidqin balaghahu Allah manazil asy-syuhada wa in mata ala firashihi, rawahu Muslim. Diriwayatkan oleh Abu Sahal bin Hunayf radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sa'alallah ta'ala asy-syahadah, orang yang meminta, berdoa kepada Allah agar dimatikan dalam keadaan mati syahid, ya, maka Allah akan memberikannya, Allah akan mengabulkannya, Allah akan mengabulkan doanya. Kalau doanya tulus, Allah akan menempatkannya sebagai syuhada walaupun dia mati di atas tempat tidurnya. Wa in mata ala firashihi, tetapi derajatnya adalah derajat orang yang mati syahid. Hadis riwayat Imam Muslim. Di antara beberapa panglima perang kita yang terkenal di dalam sirah, Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Khalid bin Walid meninggalnya di medan perang atau di tempat tidur? Ala firashihi. Abu Ubaidah ibnul Jarrah radhiyallahu anhu di mana meninggalnya? Di Syam, di atas tempat tidur. Panglima perang terkenal, ya. Dan kita, ya, dan jujur mereka meminta syahadah, ya, Allah akan memberikan mereka derajat mati syahid wa in mata ala firashihi, walaupun mati di atas tempat tidurnya. Maka senantiasa kita meminta dimatikan Allah dalam keadaan syahid. Ya, dikatakan orang yang meninggal karena kecelakaan, meninggal karena tenggelam, dalam hadisnya sama dengan mati syahid. Orang yang meninggal karena membela hartanya, duna malihi fahuwa syahid, ya, itu adalah derajatnya sama dengan orang yang mati syahid. Nah, ini karena apa kita bisa mendapat itu? Kalau kita tulus di dalam memintanya kepada Allah SWT, jujur, ya, jujur, benar hati kita, doa kita, yang kita minta itu sama dengan kenyataan amal-amal kita. Ini insya Allah akan kita dapatkan. Hadis yang kelima ini adalah hadis yang panjang, kisah Nabi yang berperang bersama kaumnya. Ya, di dalam sebuah hadis yang panjang diriwayatkan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu
bahwasanya ada seorang nabi dari nabi yang terdahulu. Rasulullah bercerita, nabi ini berangkat perang, ya. Kemudian ia berpesan kepada kaumnya, ya, janganlah orang yang baru menikah ikut berperang. Janganlah orang yang baru membangun rumah ikut berperang. Jangan orang yang baru membeli hewan ternak ikut berperang. Jangan orang yang sedang menunggu kelahiran anaknya untuk ikut berperang. Ini kisah Nabi terdahulu. Rasulullah menceritakan Nabi ini ketika akan berperang, dia larang pengikutnya yang baru nikah, yang baru beli rumah, yang baru beli hewan ternak, sedang menunggu kelahiran anaknya untuk ikut berperang. Ya. Kemudian ketika Nabi itu berangkat menuju medan perang, sampai di satu tempat, ya, menjelang sholat asar. Kemudian Nabi itu berkata kepada matahari, wahai matahari, ya, sesungguhnya engkau diberi perintah dan kami pun diberi perintah. Ya Allah, hentikanlah ia demi kemaslahatan kami. Artinya Nabi itu memerintahkan matahari berdoa kepada Allah agar matahari itu berhenti peredarannya, tidak cepat gelap. Ya, akhirnya matahari itu berhenti dan Nabi ini bisa berperang sampai memperoleh kemenangan. Kemudian setelah memperoleh kemenangan, diceritakan di dalam hadis ini syariat Nabi terdahulu, ya, pada zaman Nabi ini, syariat mereka harta rampasan perang itu tidak boleh diambil. Ya, harta rampasan perang tidak boleh diambil. Kemudian Nabi ini memerintahkan siapa yang sudah mengambil ghanimah harta rampasan perang hendaklah dikumpulkan. Ternyata ada di antara kaumnya yang berbohong, ya. Dia minta datang, ya, keluarkan harta yang kalian sembunyikan. Diminta mereka berbaiat, berjanji, ya. Setelah mereka datang, ya, orang-orang yang dicurigai menyimpan harta rampasan perang diminta untuk berbaiat. Ketika mereka berjanji berbaiat, tangannya tidak bisa digerakkan. Nah, Nabi ini mengatakan engkau mengambil harta rampasan perang, diminta kembalikan. Kemudian begitu lagi sampai ada yang mengembalikan emas sebesar kepala sapi. Ya, ada di antara kaumnya yang menyembunyikan emas sebesar kepala sapi. Kepala sapi emas sebesar itu besar, ya, berat, ya, ya, bukan kayak memang berat. Ya, kemudian setelah dikembalikan emas sebesar kepala sapi itu di hadapan Nabi, kemudian datanglah api dan api itu kemudian menghabiskan seluruh harta rampasan perang. Ya, kemudian Rasulullah bersabda, harta rampasan perang belum dihalalkan bagi orang-orang sebelum kami atau sebelum kita. Kemudian Allah melihat kelemahan kita, karena itu Allah menghalalkan rampasan perang untuk kita. Hadis sahih muttafaqun alaih, ada di hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Artinya apa? Ya, beberapa pelajaran dari hadis ini adalah kenapa tadi Nabi itu di awal berperang meminta kepada kaumnya yang baru menikah, yang baru membeli rumah, yang baru yang sedang menunggu kelahiran anaknya tidak ikut berperang agar mereka sungguh-sungguh dalam berjihad. Kemudian pelajaran dari hadis tersebut, yang ikut berjihad hendaknya mencukupi kebutuhan keluarganya agar bisa fokus dalam berjihad. Jangan dengan alasan jihad kita tinggalkan keluarga kita, jangan dengan alasan berjuang di jalan Allah keluarga kita tidak tahu, padahal kewajiban nafkah adalah kita, ya. Apalagi kalau jihad itu instansi, misalnya dalam berusaha dalam dakwah ini instansi yang membawahi, maka hendaklah dicukupi kebutuhan, ya. Para nabi memiliki mukjizat, ya. Di sini tadi diceritakan nabi ini meminta kepada Allah untuk menghentikan matahari, berhenti matahari peredaran. Pada zaman dulu syariat harta rampasan perang tidak ada. Pada masa Islam diberi kemudahan oleh Allah dengan boleh mengambil ghanimah harta rampasan perang, ya. Itu tadi hadis tentang harta rampasan perang. Dan ini kita sampai kepada hadis yang terakhir, masih dalam membahas tentang jujur, dan ini yang paling sering di dalam kehidupan kita, yaitu jujur di dalam jual beli, dalam muamalah, ya. Terkadang kita sesama Islam, agama Islam tahu tidak boleh, tetapi dalam jual beli atau selain jual beli dalam muamalah, dalam hubungan kita, kalau bahasa orang kerennya sekarang dalam urusan dunia bisnis, gitu, ya. Bisnisnya intinya jual beli, ya. Dalam bisnis, tetapi di situ banyak ada saudara yang
menjalankan harta saudaranya, kemudian nggak tahu kemana hartanya. Ini kan bab muamalah. Inti dari kecurangan, inti dari kerugian akibat modal yang dilarikan atau apalah. Ini kan intinya apa? Kejujuran. Kalau sifat jujur itu ada, tidaklah ada orang yang mengumpulkan modal, kemudian dia tidak amanah, kemudian kalau rugi kan mestinya ditanggung sama-sama sesuai dengan perjanjian awalnya. Ya, tetapi yang kita lihat dalam bab jual beli, dalam bab usaha, dalam bab bisnis, di sini sering terjadi kecurangan, bahkan tidak amanah. Kalau bahasa kita, tidak amanah ini awalnya dari tidak jujur itu tadi. Nah, ini semoga Allah menjaga kita, semoga kita senantiasa diberikan Allah kemampuan untuk jujur dan amanah. An Abi Khalid Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-bayyi'an bil khiyar ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahumā fi bayyihima wa in katama wa kadzaba muhiqat barakatu bayyihima. Muttafaqun alaih. Dari Abu Khalid Hakim bin Hizam berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua orang yang melakukan jual beli bebas memilih sebelum keduanya berpisah. Jika keduanya jujur dan terus terang dalam jual beli, maka keduanya akan mendapatkan berkah. Namun jika keduanya tidak berterus terang dan berdusta, maka jual beli yang mereka lakukan tidak akan berkah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini hadis terakhir di dalam bab ini, ya, walaupun banyak hadis-hadis lain yang bercerita tentang kejujuran, ya, Imam An-Nawawi mencukupkan dengan 6 hadis ini. Hadis yang terakhir ini dari hadis yang kita baca tadi tentang bab jual beli, ulama Syafi'iyah membolehkan khiyar majelis, membatalkan transaksi jual beli selama masih berada di tempat, ya, khiyar majelis. Sementara ulama Hanafiyah tidak membolehkannya karena kalau sudah ijab kabul, sudah transaksi disepakati secara lisan, maka selesai walaupun masih di tempat sama. Mazhab lain mengatakan perbedaan antara penjual dan pembeli, ketika pembeli sudah menawar harga yang tidak disepakati oleh penjual, maka transaksi secara lisan sudah selesai. Nah, ini tentang khiyar majelis. Panjang detailnya nanti lebih panjang lagi tentang memilih kalau barang rusak. Nah, ini ada detail-detailnya di dalam buku fikih, ya. Kemudian dari hadis ini ada pelajaran penjual wajib menjelaskan kepada pembeli jika terdapat cacat, kekurangan dan kelemahan barang yang dijual. Jika penjual tidak menjelaskannya, lalu setelah transaksi pembeli mengetahuinya, maka pembeli berhak membatalkan transaksi, ya. Dusta menyebabkan tidak berkahnya satu usaha. Penjual yang senantiasa jujur akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah kiranya 6 hadis. Hadis yang pertama tentang jujur sebagai pintu kebaikan-kebaikan membawa kita kepada surga. Hadis yang kedua tentang jujur itu membawa ketenangan, kenyamanan kita dalam hidup, tentram hidup kita. Hadis yang ketiga tentang cerita bagaimana orang-orang, watak karakter orang-orang sejak dahulu. Orang Arab itu jujur itu adalah karakter dasar mereka, bahkan berbohong itu hina bagi mereka. Hadis yang keempat tadi kita membahas cerita tentang Nabi yang berperang bersama kaumnya, dan kemudian di dalam kaumnya itu, di antara pengikutnya itu tentara perangnya ada yang berbohong, menyembunyikan harta rampasan perang. Dan yang kelima tentang bab jual beli, kita diminta untuk jujur, senantiasa jujur, baik penjual maupun pembeli dalam muamalah kita. Ini adalah 6 hadis yang sudah kita bahas. Berapa hadis ini? 6 ya, 6 hadis yang kita bahas dari hadis jujur ini. Semoga Allah mencatat kita sebagai hamba-hambanya yang jujur. Semoga dengan membaca hadis ini menjadi motivasi kita untuk senantiasa jujur dalam perkataan kita, dalam niat kita, dalam amal ibadah kita, bahkan di dalam kesendirian kita berusaha untuk jujur, ya, tampil di luar kita sebagai orang hebat, orang khusyuk, tapi di dalam ternyata kita tidak, saat kesendirian kita jauh dari
Nah ini kita berusaha untuk memperbaiki diri kita masing-masing. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Sebelum saya tutup, ya silahkan jika ada yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan tentang perdagangan. Misalnya saya beli barang di Jakarta, bawa ke Pekanbaru. Sebenarnya cuma 5 biji misalnya, kan tentunya mungkin harga lebih tinggi karena apa? Pulang beli dari Pekanbaru ke Jakarta berapa duit? Misalnya pesawat mungkin 2 juta taruhlah begitu. Kita menaiki pesawat Garuda. Apakah ada batasan-batasan harus sekian persen tentunya atau apa? Bebas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat jawabnya, saya nggak tahu. Jadi gini, ya saya tidak tahu karena detailnya ini ada ilmunya lagi nih, ada ilmunya. Jadi yang bisa saya jawab mungkin kejujuran ini babnya di dalam bab muamalah atau jual beli adalah jujur dalam menyebutkan aib, dalam ridho tawar menawar dengan adapun batasan harga beli dengan harga yang dijual, apakah ada batasan berapa bolehnya kita mengambil keuntungan, ya apakah kalau lebih sangat mahal menjadi riba, itu saya tidak tahu karena ini ada ilmunya sendiri, ya ilmunya. Tetapi kalau kita menjual masih di dalam batasan harga orang, kualitasnya masih di harga pasarannya, ya masih di dalam di batasan harga pasarnya, artinya tidak jauh dari harga pasarnya, itu ya seperti itu tidak mengapa, ya. Tapi kalau di luar itu saya tidak tahu. Misalnya ada batasan sekian persennya, wallahu a'lam, saya nggak tahu ya. Bukan ilmunya, jadi bahaya nih seperti fatwa jawabnya bahaya gitu. Ya, semoga kalau ada ahlinya silahkan menjawab. Ya, silahkan. Di situ disebutkan barang yang sudah dijual boleh tahu cacatnya boleh dikembalikan. Berarti dalam Bintanda kita sering membaca barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan. Itu apakah ada yang terlanggar syariatnya? Karena orang kita banyak yang memakai tulisan itu di tempat dagangannya. Apakah boleh orang Islam kembalikan tanpa ketahuan cacatnya pun, apa boleh? Ya. Ini detailnya nanti di dalam fikih ada pembahasan tentang bagaimana kalau sudah berpisah antara penjual dan pembeli. Nah, hadis kita ini sekarang ini lebih kepada malam yatafarraqo, belum berpisah. Artinya khiyar majelis itu boleh, khiyar majelis atau kita sudah membayar, ya transaksi sudah selesai, cuma kita masih ada di hadapan orang itu, cacatnya ada, langsung kita sampaikan ini cacat, dilihat ternyata iya, berarti ini yang boleh. Tetapi kalau sudah berpisah, nah ini pembahasan fikihnya perkataan siapa yang dipegang, apakah perkataan pembeli atau penjual. Ini panjang ya pembahasan di dalam ilmu fikihnya. Nanti masuk ke pembahasan al-aslu, misalnya pada dasarnya yang mengetahui barang adalah pembeli, maka perkataan penjual, maka perkataan penjual yang dipegang. Ada pendapat yang begitu. Nah, jadi istilah kalau ada tulisan yang mengatakan barang yang sudah beli tidak dapat dikembalikan, sebenarnya tidak melanggar syariat. Ketika sebelum berpisah itu yang membeli memang sudah memeriksa, kalau ada aib ya jangan dibeli. Ya terkadang ya ini juga pertimbangan, ini juga kita tidak bisa mengatakan penjual menzolimi, tapi kita juga ini ada kemungkinan pembeli yang menzolimi. Namanya orang sekarang membeli itu, terkadang ada orang membeli itu tidak butuh tapi hobi, ya kan? Dia membeli tidak butuh tapi hobi, sampai di rumah baru dia pikir, kenapa tadi saya beli ya? Saya kan nggak butuh ini.
kemudian dia nggak ada cacat, tapi dia datang, Pak, kembalikan lagi. Mungkin karena seperti itu, karena ada kejadian seperti itu, makanya ditulis ya. Tapi kalau yang secara syariat itu, kalau belum berpisah, kita menemukan aib. Nah, kalau belum membayar itu sebetulnya tidak masalah, karena kita belum membayar, kita menyatakan saya minta yang lain, ini ada aib. Tapi yang dibahas itu kalau sudah dibayar, tapi kita masih di hadapannya, kita periksa. Nah itu kalau mazhab Hanafi tadi kalau sudah dibayar selesai transaksi. Kalau mazhab Syafi'i masih boleh, ya sudah kita bayar, cuma kita masih belum pergi. Kita lihat, nah ini kita, nah itulah khiyar majelis sebelum kita berpisah. Tapi sighah tadi sudah selesai, saya beli ya, cuma pas sudah kita beli kita pegang. Nah setelah itu cacat, nah itu boleh kita sampaikan, masih di hadapannya, dan itu tidak susah mencari saksinya karena memang kita belum menggantinya, belum memakainya, belum masih memang baru dipegang gitu. Nah, ini maka tulisan seperti itu sebenarnya tidak melanggar syariat. Kenapa? Karena yang dimaksudkan itu kalau sudah pulang datang lagi baru dikembalikan. Makanya yang aman itu dalam hukum jual beli, kalau kita ingin mengetahui cacat, kalau penjual seperti ini sekarang kan hampir kalau market dia tidak menyebutkan aib, dia hanya menyebutkan kelebihan barangnya. Nah kita yang membeli yang memeriksa. Saya melihat ada orang membeli lemari atau apa yang bisa dipasang, dia minta dulu ke pihak toko itu dipasang utuh, ya disusun dulu lemarinya utuh, dilihat ya lemari pasang itu, setelah bisa dipasang baru dibongkar lagi, dimasukin dalam kotak. Karena kalau udah dibeli dibawa ke rumah baru dipasang ternyata ada 2 pipa yang kurang misalnya, wah itu repot. Datang ke tokonya ada tulisan itu, barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan. Ini dia kurang 2 pipa, gimana kan? Nggak jadi juga lemarinya. Nah ini maksudnya sebelum berpisah ya dianjurkan. Ya ini babnya muamalah kan, babnya. Baik. Jadi Ustaz, kalau begini pada bukan kecil, kalau begini banget besar, bukan kecil. Ya, silakan. Dan dalam dunia pendidikan negara kita sekarang itu para juru kampanye itu banyak melakukan katakanlah kebohongan pabrik. Jadi di dalam hal ini ya biasanya kampanye memang menggunakan ini. Biasanya setelah mereka terangkat jadi DPRK, jadi jadi gubernur, dan dijanjikan itu tidak ada barang. Jadi, tapi bahasa itu dalam bahasa tidak biasa, itu tidak ada yang begitu. Bagaimana kejujuran seperti itu? Bismillahirrahmanirrahim. Ini bab memerintah, bab kejujuran di dalam memerintah sebagai pemimpin. Ya, babnya ini besar dan Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah menjanjikan pemimpin yang adil itu derajatnya tinggi. Pemimpin yang adil. Adil ini adalah ya kita pernah berkaitan dengan cerita kejujuran ini, hadis kejujuran ini, kita pernah mendengar seorang khalifah dianggap sebagai khalifah yang kelima dari Khulafaur Rasyidin, yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini adalah seorang khalifah yang dikatakan ya penulis sejarah sirah mengatakan, bahkan tarik Islam kemudian menulis beliau ini seorang raja yang adil, khalifah yang adil, ya adil, baik, itu pemerintahnya bagus. Nah, berkaitan dengan Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini, sebelum menjawab ini,
karena ini jawabannya sebetulnya ini ya, masing-masing punya zauq, punya ininya, rasanya. Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini punya cerita dulu neneknya, ditulis di dalam tarikh. Ibnu Asakir menulis dalam tarikh Dimashq. Kemudian Imam Al-Ajuri menulis di dalam tarikhnya. Neneknya Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini dulu adalah seorang wanita yang terkenal sangat jujur. Jadi ada cerita, satu malam Khalifah Umar bin Khattab keluar bersama stafnya, dikatakan namanya Zaid bin Aslam, keluar ya, mereka ini Khalifah Umar bin Khattab ini terkenal pada masa pemerintahnya terjadi namanya masa paceklik, masa yang sangat susah, masa yang sangat sulit, sampai Khalifah mengeluarkan, Amirul Mukminin Umar mengeluarkan peraturan fatwa dilarang menjual susu dicampur dengan air. Ya. Pada saat dia keluar malam mengontrol itu, datanglah dia sampai, dulu kan rumah orang tidak seperti kita sekarang ini ya. Kalau ada khalifah yang turun, pemimpin yang turun malam ini ke rumah-rumah, susah dia mendengar suara orang dalam rumah ya. Pagarnya aja dari jarak rumah itu jauh gitu kan, pagar ya, tinggi lagi, gimana bisa mengetahui kan ya. Ada CCTV lagi di pagarnya, ketahuan ini khalifah nih ya. Ini gubernur nih sedang jalan-jalan malam gitu. Nah, ini beliau ketika keliling ini mendengar suara seorang ibu membangunkan putrinya. Wahai anakku, sekarang sudah malam, campurlah susu itu dengan air. Ya, campurlah susu itu. Anaknya menjawab, wahai ibu, bukankah khalifah sudah melarang kita mencampur air susu dengan air? Kata ibunya, khalifah kan tidak melihat. Ya, khalifah sekarang kan tidak ada. Anaknya ini menjawab putrinya, wahai ibu, kalau khalifah tidak melihat, Allah melihat kita. Khalifah Umar langsung menandakan rumah itu pada malam hari, kemudian dia pulang. Pagi harinya dia memerintahkan kepada Zaid bin Aslam, datangi dan teliti rumah itu, percakapan siapa yang tadi malam itu ya, dan bagaimana keadaannya. Setelah pembantunya berangkat, kemudian membawa berita pulang. Itu adalah rumah Fulanah dengan putrinya Fulanah ya. Bagaimana putrinya, sudah menikah belum? Belum, gitu kan. Ya, dipanggil anaknya. Kemudian Khalifah Umar bin Khattab memanggil anaknya. Ya, dikumpulkan anaknya. Adakah di antara kalian yang masih ingin menikah? Ini ditarik di Masko begitu ya bahasanya. Adakah di antara kalian yang masih ingin menikah? Kalau seandainya Umar masih mampu menikah, kata Khalifah Umar, maka tidak akan aku tanya kepada kalian. Pasti aku yang dahulu menikah. Ya, kalau masih ada rubah keinginanku untuk menikah, tidak akan aku tanya pada kalian. Masih adakah kalian? Kemudian anak beliau Abdullah menjawab, wahai ayah, aku sudah punya istri. Kemudian anaknya Abdurrahman menjawab, wahai ayah, aku sudah punya istri. Anaknya Asim menjawab, wahai ayah, aku belum menikah, aku belum punya istri. Anaknya Asim. Lalu Khalifah Umar bin Khattab mengatakan, panggil jariyah itu, si Fulanah yang tadi malam berbicara itu, disuruh menghadap Khalifah. Kemudian mereka menghadap Khalifah, dan Khalifah Umar bin Khattab Amirul Mukminin menikahkan Asim putranya dengan perempuan yang tadi malam yang jujur ini, yang mengatakan, wahai ibu, kalau Amirul Mukminin Umar tidak melihat kita, maka Allah pasti melihat kita. Nah, setelah menikah Asim dengan perempuan ini, kemudian mereka punya anak seorang putri. Anak ini terkenal nanti nama panggilannya Ummu Asim, seperti nama ayahnya Ummu Asim. Ya, jadi panggilannya Ummu Asim bintu Asim bin Umar bin Khattab. Ya, Ummu Asim anaknya. Kemudian Ummu Asim ini anak hasil pernikahan Asim dan istrinya ini, putrinya ini kemudian menikah dengan putra dari Khalifah Bani Umayyah. Marwan bin Abdul Hakam punya anak namanya Abdul Aziz. Jadi Abdul Aziz bin Marwan menikah kemudian dengan Ummu Asim, putri dari yang wanita yang jujur tadi yang menikah dengan anak Khalifah Umar. Kemudian dari mereka lahirlah seorang anak namanya Umar bin Abdul
Aziz. Berarti Umar bin Abdul Aziz ini masih cucu-cucunya dari Khalifah Umar bin Khattab, dari anaknya Asim. Asim ini punya cucu namanya Umar bin Abdul Aziz. Ya, ini cerita keadilan. Jadi mencetak seorang pemimpin adil itu dibutuhkan juga orang tua yang adil. Jadi memang proses membentuk pemimpin ini berat. Ya, dari mana kita mendidiknya? Dari anak-anak. Kita orang tua yang punya mas'uliyah, punya tanggung jawab, atau keluarga besar kita. Maka kalau kita bercita-cita menginginkan pemimpin yang adil, maka kita juga harus komitmen. Kita harus membentuk diri kita, kemudian keluarga kita, istri kita atau istri dengan suaminya komitmen untuk adil, jujur, didik anaknya dengan kejujuran. Maka insya Allah ya anak-anak yang lahir ini kemudian akan menjadi pemimpin. Ya, ajaran Islam kalau kita terapkan, insya Allah akan lahir pemimpin-pemimpin yang jujur. Nah, ini kan sebuah proses, ya, sebuah proses yang panjang ke depan. Tapi kita optimis kalau kebaikan ajaran Islam ini kita terapkan, insya Allah kita optimis, berdoa nanti akan muncul pemimpin adil. Lalu bagaimana dengan pemimpin-pemimpin yang tidak jujur, tidak adil di dalam sikapnya, ada janji tapi tidak ditepati? Nah, ini kan Rasulullah menjanjikan kalau ada pemimpin adil itu nanti posisinya nomor 1 di hadis yang 7 golongan tadi. Ada 7 golongan yang di hari kiamat akan mendapatkan naungan dari Allah. Saat tidak ada lagi naungan, orang kepanasan di padang mahsyar itu. Kepanasan, orang takut. Tetapi ada 7 golongan yang tidak takut, tidak bersedih. Yang pertama itu imamun adil, pemimpin yang bersikap adil, jujur. Kemudian ada lagi hadis bahwasanya ada 3 golongan yang Allah itu tidak mau melihat mereka di hari kiamat. Allah tidak mau melihat mereka dan Allah melaknat mereka. Ada 3 golongan. Ya, yang pertama dikatakan Syekhun Zanin, orang tua tapi masih berbuat zina. Nah, ini Allah sangat murka. Allah tidak mau melihatnya. Orang tua, Syekhun, kata Syekhun itu kan untuk orang tua. Makanya dalam Islam kalau ada muhson, orang sudah menikah tapi masih berzina, hukumnya itu rajam sampai meninggal. Ya, ini aslinya hukum Islam ya, hadnya. Nah, kalau ada Syekhun Zanin, orang tua masih berbuat zina, itu Allah tidak melihat. Yang kedua itu raja yang berbohong, raja yang tidak adil. Malik, ya, raja yang tidak adil atau pembohong, zalim, ini Allah tidak mau melihatnya. Dan yang ketiga, orang miskin tapi sombong. Ini Allah juga murka. Ya. Orang miskin tapi sombong itu kan parah tuh. Ya. Udah miskin tapi sombong. Nah. Ya, ini ya, Allah murka itu. Gimana bisa bersatu itu ya? Kemiskinan dan kesombongan itu bisa bersatu, itu dahsyat itu. Ya. Biasanya orang miskin itu dia membuat dia khusyuk, ya kan? Karena keterbatasannya. Nah, ini mungkin jadi jawabannya ya begitu. Orang yang tidak adil, tidak jujur itu akan mendapat murka dari Allah. Tetapi kalau pemimpin itu adil, berusaha untuk jujur, maka dia akan mendapatkan janji tempat yang sangat baik. Ya. Tapi kalau pertanyaannya tadi politik sekarang, ya saya nggak bisa jawab lah. Kalau untuk masa kita turunkan saya jawab nggak bisa lah. Ini kan sebuah proses kehidupan kita bersama, ya, yang tergantung masyarakatnya. Kalau masyarakat itu taat kepada pemimpin yang tidak adil, kalau masyarakat itu kebanyakan memilih pemimpinnya yang salah, nah ini memang sepertinya masyarakat itu butuh pembinaan, belum siap mendapatkan kemenangan dari Allah. Tetapi kalau masyarakatnya itu, umat Islamnya itu sudah sadar, mau tahu siapa yang pantas dipimpin, nah itulah satu keberkahan yang Allah berikan kepada kita. Kita berdoa semoga Allah menjaga kita, Allah berikan kita kemudahan untuk bisa beribadah, Allah berikan kita pemimpin yang adil, pemimpin yang membantu kita untuk beribadah dekat dengan Allah. Ya, kita diberikan pemimpin yang membantu umatnya, bekerja untuk umatnya mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Tapi kita berdoa juga dijauhkan dari pemimpin yang bermaksiat kepada Allah dan zalim kepada umat-umatnya. Baik, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Sudah jam 10. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.